Pemirsa, tim Basarnas akhirnya mengangkat reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo. Hal itu untuk memudahkan evakuasi tubuh korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Setelah melewati golden time selama 3 hari, tim Basarnas kini fokus mengeluarkan puluhan tubuh santri yang tertimbun di dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Basarnas mengangkat material bangunan pondok pesantren yang ambruk itu setelah tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari puluhan korban yang masih tertimbun. Tim SAR memulai operasi dengan mengerahkan kren untuk memindahkan beton-beton teratas sebelum mengevakuasi korban yang tertimbun. Eskavator breaker juga didatangkan untuk menghancurkan beton-beton besar agar mudah dipindahkan dari lokasi. Artinya pengangkatan kami mulai dari hal yang paling ringan, contoh adalah puing ataupun debris yang tidak terkoneksi langsung dengan struktur utama. Kemudian bertahap kami bersihkan sampai ketemu kepada struktur yang dia berkoneksi satu sama lain. Kemudian bagian per bagian tidak lebih dari 5 ton kami upayakan untuk bisa dipindahkan. Dan setelah pemindahan, per bagian-bagian akan kami lakukan rapid assessment kembali sambil memastikan bahwa tidak ada seseorang pun yang berada di balik reruntuhan. Diperkirakan korban tertimbun akan mulai terlihat dan dievakuasi hari ini. Hingga saat ini sebanyak 108 korban telah berhasil dievakuasi, 9 korban diantaranya meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tim Basarnas mengangkat material bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo yang ambruk untuk mengeluarkan tubuh para korban yang masih tertimbun bongkahan besar bangunan. Bagaimana prosedur pengangkatan material bangunan yang ambruk itu? Apa saja risiko-risiko yang dihadapi oleh tim Basarnas gabungan ini? Sudah bersama kami pakar konstruksi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Mas Ahmad Basofi. Selamat sore, Mas Basofi. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Basofi, apa yang perlu diperhatikan pertama kali oleh tim Basarnas saat mengangkat atau membongkar runtuhan bangunan yang di bawahnya masih tertimbun para korban ini? Ya, baik, Mas. Karena di sini statusnya kan sudah tidak ada tanda kehidupan, jadi semua masyarakat sepakat untuk menggunakan alat berat. Nah, tentu saja di sini yang paling diutamakan tentu saja adalah keselamatan para regu evakuasi dari teman-teman Basarnas dan BNPB. Dan tentu saja untuk menjamin keselamatan dari awal hari pertama tentu saja teman Basarnas sudah mendapatkan pendampingan dari tim ahli, dari tim kawan-kawan dari ITS untuk memastikan bahwa pekerjaan di lapangan aman, terutama bagaimana hubungannya dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Karena alat berat sudah masuk, sehingga bangunan-bangunan di sekitarnya juga harus disterilkan dan diamankan kestabilannya. Jadi kita sudah memberikan rekomendasi untuk memberikan tambahan perkuatan untuk bangunan di sampingnya untuk menjamin keamanan regu evakuasi. Baik, jadi fokusnya memang adalah keamanan dan keselamatan dari tim yang melakukan pembongkaran dan evakuasi. Betul, ini ya? Betul. Baik. Lalu ketika kita berbicara bahwa di bawah reruntuhan ini kan diduga terdapat puluhan jenazah korban. Untuk menjaga supaya jenazah ini juga tidak tertimpa bangunan, apa yang juga harus diperhatikan? Ya, tentu saja tim Basarnas sudah berkomunikasi dan diskusi dulu sebelum melakukan pembongkaran dengan alat berat. Jadi tentu saja dimulai dengan material-material yang ringan, misalnya kayu, seng, dan sebagainya, supaya mempermudah dan membuka ruang untuk alat-alat berat seterusnya. Dan tentu seperti yang Bapak Basarnas tadi sampaikan, material-materialnya dipotong-potong dulu per 5 ton untuk menyesuaikan kemampuan dari alat berat dan juga mengantisipasi supaya tidak ada benda berat yang berjatuhan ketika dilakukan pengangkutan. Baik, ini kan bangunan 3 lantai yang dalam tahap pembangunan sudah berlangsung selama 10 bulan. Prosedur membongkar runtuhan seperti apa yang dilakukan untuk bangunan yang ambruk? Ya, prosedurnya tentu saja untuk mengutamakan keamanan, jadi keselamatan dan keamanan para evakuasi, dan tentu saja kita harus
meyakini teman-teman di lapangan sudah meyakinkan bahwa gedung-gedung di sampingnya sudah kosong, sudah dievakuasi dari masyarakat, dan itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan dari kemarin ketika alat berat mulai dioperasikan. Baik, jadi sebetulnya ada proses pengangkatan bongkahan-bongkahan yang berat, kemudian juga ada proses pemotongan di situ ya, Mas? Betul, betul sekali. Baik, selanjutnya apa risiko yang mungkin dihadapi oleh para petugas di lapangan dalam melakukan proses pembongkaran dan kemudian melakukan evakuasi jenazah para santri ini? Ya, tentu saja resiko seperti pembongkaran pada umumnya bisa berupa kejatuhan benda, bisa kejatuhan alat-alat berat ataupun material yang berat-berat tersebut. Tapi tentu saja tim Basarnas dan BNPB di lokasi sudah didampingi oleh ahli, teman-teman dari ITS, dan juga tim Basarnas pun sudah memiliki pengalaman yang mumpuni untuk itu, sehingga insya Allah di lapangan bisa dan semoga berjalan dengan aman. Baik, jika terjadi reaksi darurat misalnya ada reruntuhan beton lain misalnya yang kemudian bergerak terus rubuh ketika saat diangkat, sebetulnya ada nggak mitigasi yang perlu dilakukan agar ketika satu diangkat kemudian yang lain tidak jatuh atau tidak ambruk gitu? Ya, tentu saja dari awal sebelum mulai pengangkatan dengan alat berat, yang pertama dilakukan, kawan-kawan sudah mensterilkan area dan mempersiapkan tempat evakuasi. Seperti halnya kita ada gempa, kita sudah mempersiapkan titik kumpul ketika ada misalnya kemiringan dari gedung yang lain atau kemiringan dari alat berat tersebut. Jadi sudah dipersiapkan baik untuk tempat evakuasi atau tempat berkumpul ketika ada bencana atau emergensi. Baik, Mas Basofi, ini di layar TV One ini ada keluarga dari korban yang ingin membantu proses evakuasi dan tentu saja ini adalah proses yang berisiko sangat tinggi. Apa yang dapat diingatkan dan diimbau kepada para keluarga, karena ini ada 50-an keluarga yang ingin ikut membantu proses evakuasi? Iya Mas, dari hari kemarin dari keluarga dan juga petugas sudah selalu berkomunikasi dengan baik dan mereka sepakat untuk menggunakan alat berat, dan juga termasuk di lokasi yang sedang diadakan operasi evakuasi tentu saja sudah disterilkan dan hanya petugas-petugas yang memiliki keamanan lengkap, peralatan keamanan lengkap yang boleh masuk di area situ. Jadi sudah disterilkan. Baik, ketika memang mereka yang katakanlah kami atau warga ini dari orang sipil tidak memiliki pengetahuan soal konstruksi dan penyelamatan, memang tidak diperbolehkan sama sekali, Mas, untuk masuk ke lokasi ini. Ya, tentu saja teman-teman di lapangan mengedepankan dan mengutamakan keselamatan orang-orang yang mumpuni untuk melakukan pekerjaan tersebut, yaitu disediakan yang tentu saja yang sudah dilengkapi dengan peralatan lengkap. Jadi tentu saja keamanan harus diutamakan dan hanya boleh tim evakuasi yang memang melakukan pekerjaan berat dan beresiko tersebut. Jadi lokasinya memang sangat beresiko dan tentu saja tidak diharapkan ada tambahan korban lain atau kejadian lain. Baik, Mas Basofi, apakah sampai saat ini Anda terus mengamati jalannya proses pembongkaran ini, Mas? Ya, tentu di sana teman-teman dari ITS kita bergantian untuk memberikan pendampingan dan juga memang diminta pendampingan oleh tim Basarnas dan BNPB. Jadi kita bergantian dari kedua, ketiga kami dan tim juga sudah di sana dan sampai titik penggunaan alat berat juga masih di sana. Baik, dari pantauan di lapangan sebetulnya apa yang saat ini menjadi kendala utama dari proses pembongkaran kemudian proses evakuasi puluhan jenazah santri yang masih tertimbun di bawah reruntuhan ini? Ya, kendala utamanya memang gedung tersebut kan berada di area yang padat. Di area yang padat sehingga harus dilakukan hati-hati. Alat berat, operator alat berat pun juga harus mencermati manuvernya supaya tidak mengganggu bangunan-bangunan yang lain. Tentu saja sudah dimitigasi dengan mengkosongkan bangunan di sekitarnya. Baik, saat ini berapa? Jadi lokasi yang padat tersebut menjadi kendala utama. Ya, berapa banyak saat ini alat berat yang dikerahkan dan apa saja? Apakah hanya menggunakan crane saja? Ya sebenarnya alat berat sejak hari pertama pun sudah siap, sudah banyak alat berat, tentu saja sekitar 2, 3, 4 crane sudah disiapkan di lapangan, tetapi hanya masuk ketika keluarga dan petugas sudah sepakat bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, baru alat berat tersebut bekerja.
Baik. Kemudian apa yang dari hari pertama? Ya, apa yang harus dilakukan agar proses pengangkatan dan evakuasi ini dapat berlangsung dengan cepat, tapi juga tidak mengesampingkan keselamatan dari tim evakuasi, Mas? Ya, betul. Karena ini kondisi kan sudah stage di mana tidak ada tanda kehidupan, sehingga teman-teman di lapangan tidak perlu bekerja secara tergesa-gesa. Saya yakin tidak perlu bekerja tergesa-gesa, dan tentu saja keselamatan tim penyelamat atau tim evakuasi adalah yang utama. Karena tidak ada lagi yang dikejar untuk tergesa-gesa daripada menimbulkan resiko yang lain. Baik, dari hasil asesmen Anda, bangunan 3 lantai, proses pengerjaan selama 10 bulan kemudian ambruk, apa yang menyebabkan bangunan ini ambruk, Mas? Ya, tentu saja kemungkinan penyebab ada banyak, baik dari sejak perencanaan, dari konstruksi, proses konstruksi ataupun operasional, kandidat-kandidat penyebab atau potensi penyebab tentu banyak. Tentu saja penyebab utama dan yang penyebab yang paling signifikan tentu saja menunggu hasil penyelidikan dari teman-teman kepolisian, dan tentu saja nanti dari tim ahli juga akan diikutkan di situ. Baik. Jadi masih menunggu Baik. penyelidikan. Tadi berbicara soal kemungkinan, ada berapa kemungkinan, Mas, yang dapat terjadi ketika bangunan 3 lantai ini ambruk, benar-benar kita lihat ambruknya serata dengan tanah, Mas? Ya, kemungkinan tentu saja kalau kita bicara gedung, ada proses perencanaan dari awal, ada proses ketika masa konstruksi, dan proses konstruksi ada juga proses ketika sudah memasuki operasional. Dan ketiga-tiganya pun juga memiliki kemungkinan ada kegagalan di masing-masing tahap tersebut. Jadi semua tahap itu akan oleh kepolisian, oleh penyelidik tentu akan didalami masing-masing. Kemungkinannya masih sangat terbuka. Baik, ini kita juga berbicara waktu mengingat ada jenazah korban di bawah reruntuhan. Dari hasil asesmen dan hitung-hitungan, berapa lama sebetulnya waktu yang diperlukan sampai kemudian bisa benar-benar mengangkat semua puing-puing reruntuhan ini, Mas? Ya, tentu saja karena di sana tidak ada tanda kehidupan, tidak ada lagi target waktu untuk gesa-gesa. Jadi keselamatan dan keamanan tim adalah yang utama. Gitu. Baik, terima kasih. Waktu tentu saja sulit karena puing-puingnya sangat besar-besar. Baik, terima kasih Mas Ahmad Basofi telah berdialog bersama kami. Kita berharap agar proses evakuasi dari jenazah para santri ini dapat berjalan dengan lancar dan pemindahan puing juga dapat berjalan dengan lancar. Tim evakuasi diberikan keselamatan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kembali bertugas, sehat dan sukses selalu untuk Anda.